Terus ngaji hiburan di bang maksiat ya ngaji. Paham yo halaman era roh. Wis jelas ra paham tak jamin ra paham. Ya jadi terus di soal meneh mbek muin bae di kadang-kadang dikaimat Allahu Akbar kan jadi koyok lafadz jama' af'alun kan. Jadi ada beberapa kesalahan yang alhamdulillah itu masyarakat kita itu rafa. Gara-gara rafa merano komplain, jadi rapru rapat masjid mem-PHK imam. Ya nak ning Kudus, ning Rembang, sing ning Sarang daerah-daerah wong alim di PHK ono gentine, ning desa. Di PHK gentine luwih goblok. Utawa di PHK jebule iku wakife wak tanah, bariku masjidnya disita malah. Jadi komplek, no? Asli masyarakat itu komplek. Sebar, no? Penting sholatnya gak ada pengitan, no? Keribetan, karena memang yuk, lalu diceritani guru-guru teng desa. Akhirnya alumni Sarang nih mulang neng desa. Yo nak mbah tuwa wis tuwa kuno. Sholat tuh ngeten, ketune ngeten. Bareng angger sujud yo kena ketune. Wong nak ketuna rumangsane dekne ditertibno mbah nak sujud itu butuhe buka sithik. Jebule gak buka bathuk, esuke ra salat. Muto ki yo. Semenjak aku dekne kapok ngloroi. Perkara bathuk wae malah akhire ra salat. Dadi teng desa ku komplain niku rugi yo. Mergo akibate fatal. Nawa akibate iku jajal bojomu ora-lara nek ra mulih yo. Orang-orang kamu sih wong itu diloroi tambah apik ora nak nantang minggat iya. Ya nak minggat ra apa-apa nak sing dirafak. Wong omah wae ndekne derajat wae ndekne. Tapi derajat ndekne kaya gus-gus debutan dadi mantune kiai kan ana bunyaine te ora ana kiyaine. Kiyaine sing cantel ho. Sing anak kiai sing wedok. Derajat numpang ini ora usah komplain. Nggih kula suwun nggih sing derajat-derajat debutan wis meneng no. Cek numpang sugih, cek numpang apa? Derajat meneng. Tambah dirafak malah. Jadi biasa ya nek ana salah ya berusaha ditoto tapi kok sithik. Tepak ya balik ora tepak ya wis ngajine sewakanal insanu apa? Doliman jaulan. Emane doliman banget dolime no. Jaulan banget bintune. Ya, jadi sebetulnya kalau kita fanatik lafadz, pilihan apapun itu dia akibat makna. Karena tadi kalau kamu panjangkan itu bisa punya akibat seakan-akan itu mat. Allahu Akbar kan jadi mat. Tapi masalahnya nak mbok arani mesti istifham sing maca ora niat istifham wae. Gegere ora karuan ndekne ora paham apa. Lah istifham pakanan opo ya ora. Ya tuh kali wong belah ngomong mbek bojone kasar. Sing bojone misale wong Jogja. Omongan kok kasar, dari wong belah ngomong kasar kok wiridan. Wong keloro wong belah-belah nak ketemu kancane, jancuk cek urip ta kon. Ngomong ngono iku wis kok wiridan apa? Ya ora gelo sing diomong ya ora gelo, dekne ora niat iso. Ya sing wong belah nak ngomong wis ngono. Lesu muni lesu gak wah semane lesu cucu temu kok dimae iku. Wah semane lesu. Padahal ya ora niat iso. Nah di banyak komunitas tuh begitu. Kadang-kadang wong Arab soleh lah itu ketemu kancane muni wae lak wae kadang ora niat muni wae lak kuwi celaka ya ora seperti kadang yo ngono kadang-kadang. Jawa Timur padha ketemu kancane, cek urip takon. Tapi misalnya wong Jogja walian peka kan orang Jogja itu kan peka. Misalnya tuh wong Jogja rabi wong Jawa Timur. Sing sitok ora tau belajar budaya kakuati no. Nah anggap ae ngono. Maksudnya anggap ae wong salah ngono, beda kultur, beda budaya yes. Roe ngono napa? Napa? Roe. Nah, jadi lahan juga yurul makna itu sing fatal-fatal kaya anam tadi waca anam tuh nek bangsa ngono niku wis muga disepuro pangeran. Aja muni halal, nek muni halal ngrubah hukum. Statusnya kok muga-muga sepuro apa dia.
Status kok ngono ya kok ngono. Lah mbak arani halal nyatane salah. Mbak arani haram wong sing nglakoni gak roh. Ya muga-muga disepuro pengen. Kali tiang diwisuda atau karo penguji ini saya statusnya apa? Kumplot apa gini ini atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mergo garap disertasi ra lulus, hubung wong itu wek meh mati dilulus. Ari statusnya atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mestinya kan kategori ini memuaskan atau kumplot. Kan gak ono jenenge kabeh. Kayak kowe misalnya suatu saat jadi kiai atas rahmat Tuhan. Karena jadi kiai yang sebenarnya kan memenuhi kualifikasi. Alim, soleh, ranti kasus. Itu jenis jadi kiai atas nama kualifikasi. Nah kalau gue kan gak misalnya alim ora, anak kiai ora, apa ya ora? Berarti apa? Atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tahu kenapa kita jadi kiai atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai akhirnya orang mesti maslahat buat kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas tawara dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso ya tersinggung, bocor atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere tahu dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh. Ya jajal gitu dongo wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye kadonya raman kabeh ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi. Setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa taala. Itu yang risiko makom ini, ya semua makom tak ada risikonya. Risiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rungokno wis ra paham lah tak ulangno. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan. Menengadahkan tangan, bilang ya Allah saya minta uang banyak. Saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jawab saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu. Misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya. Permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah,
Orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa ndak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi. Malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafadno kalimat tauhid. Oke tok ya ora ngara iso dilarang tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya Buddha. Sakmane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain. Masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang, ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi, syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad. Misalnya kamu lapar. Perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang setia. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mergo saking gedene napa? Api. Nak dicalok kok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman iku urung akeh dadi setan tenan. Saiki kan duplikate sakake dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane itu semacam ketepil besar yang jadi menane dari kiai-kiai ketepil itu haram mergo penemune setan. Dari ini tuh. Tapi nak manjane penemune setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjane semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim. Ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah hajat apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim lah. Saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala. Kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk. Apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua ambek Jibril. Oh, anak gue ditekak mana? Ya saya ulang lagi. Apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala. Kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang
dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Saya kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nadumanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangani ditenangano, atine ya ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Lha kuwi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama terus. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar itu kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi ece eling kok tak eling nomen ae. Kan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kowe ndonga bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi, memang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal enggak mesti maslahat bagi kamu. Duake ora mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran. Digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab hikam. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal. Hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupain. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau. Saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling. Terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, toro pangeran, toro kampus itu digarap, dipelonco, salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu sudah lah. Artinya gak peduli salah pantas saya ora jelas ya gitu. Tapi ini nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya
dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Sini Nabi Yusuf lagi mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah isin di kekasih kok kriting elek. Allah itu selera terus ya. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf ganteng. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, kowe kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye-piye. Wis pokoke Allah mek kowe ora piye-piye. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fisijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe iku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Lu begitu. Terus ditang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu. Kamu ngunyah suket ini, gitu. Rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah kamu itu kekasihku. Ora nak sing ngomong batiku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa pernah taruh resep lagi sudah. Andai kan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka. Nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah.
Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika agak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata Hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab Hikam, agar itu kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomene. Jadi wa innama yunabbahu man yajuzu alifan, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane elik. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kowe donga bedina malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru. Donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah. Yaitu, ya Allah nang sebadani kalau di duake. Padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak jongo ya Allah tersinggung, kere rah tahu jongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh. Jajal gitu nggak wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini dongane sing gampang itu mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pangeran gitu. Dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la ahbiton namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, yo salah, tambah salah meneh. Atau jawab Ruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa yo salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti tidak kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang ini.
Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata Syurahul Hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Maka ya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai, ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu, semeneng, itu ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir, Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Tak dari rasa kok komen tak kok. Tapi harus disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kan jajal teh. Bareng dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dek umat. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti. Kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin.